Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat malam juga untuk anak-anak sesi malam. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini anak-anak bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Putri. Hari ini anak-anak akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya dari papa mama mungkin di rumah. Nah, hari ini kita mau coba belajar lebih dalam tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak dapat mengenal ungkapan permintaan maaf dan anak-anak juga dapat mengenal ungkapan permintaan tolong. Ketika kita mengenal, tentunya tidak hanya sekedar mengenal, tapi kita harus tahu apa saja sih dan syarat-syaratnya ketika kita mengungkapkan permintaan maaf dan permintaan tolong itu. Oke? Permintaan maaf. Nah, coba kita perhatikan bacaan berikut ya. Anak-anak coba diperhatikan Ibu Putri yang bacakan ya. Hari ini Nina sangat gembira. Ayah Nina pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh. Mendapat oleh-oleh adalah pengalaman yang menyenangkan. Adi membantu ayah membawakan oleh-oleh. Tidak sengaja, kantong yang dibawa terjatuh. Adi meminta maaf kepada ayah. Nah, anak-anak paham ya alur ceritanya? Oke, kita lanjut. Perhatikan percakapan di bawah ini. Tadi di cerita terakhir bahwa kantongnya ayah jatuh kan karena Adi. Nah, percakapannya seperti ini. Maafkan Adi, ayah. Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya, kata Adi. Lalu kata ayah, tidak apa-apa, Adi. Lain kali lebih hati-hati ya. Lalu kata Adi, baik, ayah. Nah, bagaimana cara Adi mengungkapkan permintaan maafnya? Ya, dia mengucapkannya dengan santun, dengan sopan. Maaf ayah, Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-olehnya. Nah, santun sekali, bahkan dia menyebutkan namanya. Maafkan Adi ayah. Nah, itu lebih santun ya. Oke. Nah, permintaan maaf. Permintaan maaf diucapkan dengan bahasa yang santun, artinya sopan ya. Jadi anak-anak kalau meminta maaf jangan memaksa, tapi benar-benar dari hati yang tulus bahwa kita meminta maaf dan menggunakan kata-kata yang sopan ya. Nah, ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila satu, seseorang melakukan kesalahan. Dua, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain. Ketiga, tidak sengaja menabrak teman, atau mungkin alasan-alasan lain yang merugikan orang lain, maka kita patut untuk meminta maaf. Ya, jadi kalau dari cerita Adi tadi, Adi kira-kira melakukan kesalahan yang mana dari ketiga ini? Iya, Adi melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Karena tidak sengaja menjatuhkan oleh-oleh milik ayah, ya. Oke. Nah, pertanyaan Ibu Putri, pernahkah kamu meminta maaf? Coba diingat-ingat. Apakah anak-anak pernah meminta maaf? Lalu, apa yang kamu ucapkan ketika kamu meminta maaf? Apakah perkataanmu sudah santun? Coba direfleksikan ya. Semoga nanti setelah belajar, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meminta maaf dengan santun apabila kamu melakukan kesalahan atau tidak sengaja menjatuhkan sesuatu atau menabrak teman dan alasan-alasan yang lain yang merugikan teman. Oke? Nah, dari cerita tadi, mengapa Adi meminta maaf? Ada yang tahu? Ya, Adi meminta maaf karena Adi tidak sengaja menjatuhkan oleh-oleh dari ayahnya. Ya, oke, next. Ada percakapan. Nina, ayah, Nina minta maaf. Nina tidak sengaja menumpahkan air. Kata ayah, ya nak, ayah maafkan. Lain kali hati-hati ya. Nina, iya ayah.
Nah, kalian perhatikan di sana ada kalimat yang digaris bawahi. Maksudnya apa ya? Bagian yang digaris bawahi merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, jadi kalau nanti ketika ada soal, Ibu Putri minta dari percakapan tersebut yang merupakan ungkapan permintaan maaf yang mana? Nah, anak-anak ambil dari kalimatnya, bukan hanya kata maafnya saja, tetapi contoh ungkapan permintaan maafnya itu ya permintaan yang maaf yang seperti apa. Nah, di sini Nina mengatakan, "Ayah, Nina minta maaf." Nah, itu ungkapan permintaan maaf. Tetapi apa alasannya kenapa Nina minta maaf itu juga termasuk ungkapannya ya. Nina tidak sengaja menumpahkan air. Nah, kalimat yang diucapkan Nina itu merupakan contoh ungkapan permintaan maaf ya. Kalau anak-anak hanya menyebutkan contoh ungkapan permintaan maafnya hanya dari ayah Nina minta maaf. Hanya sebatas itu kurang tepat ya, kurang lengkap. Jadi kalau untuk lengkap, anak-anak harus menuliskan permintaan maafnya seperti apa dan kenapa meminta maaf ya. Ayah, Nina minta maaf. Nina tidak sengaja menumpahkan air. Nah, itu merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Oke. Nah, Ibu Putri mau bertanya nih. Kira-kira mengapa Nina meminta maaf kepada ayahnya? Ada yang bisa jawab? Iya, Nina meminta maaf kepada ayahnya karena Nina tidak sengaja menumpahkan air. Pintar. Nina minta maaf karena menumpahkan air di dalam gelas tanpa sengaja boleh ya. Oke, sekarang kita mau belajar permintaan tolong. Perhatikan percakapan berikut. Sebelum ke percakapannya, Ibu Putri ada narasi ceritanya dulu nih. Nina dan Deli membagi tugas dalam pameran di sekolah. Nina dan Deli bertugas menata hasil karya. Nina kesulitan membawa hasil karya. Nah, tadi kita mau belajar tentang permintaan tolong ya, sudah bukan permintaan maaf lagi. Maka narasi ceritanya, Nina kesulitan membawa hasil karya. Maka bentuk percakapannya bagaimana? Kata Nina, Deli, maukah kamu menolongku? Tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Kata Deli, tentu Nina, mari aku bantu bawakan. Kata Nina, terima kasih Deli. Nah, ini bentuk percakapannya. Nah, dari percakapan ini, kira-kira kalau tadi permintaan maaf diucapkan dengan santun. Nah, kalau dari percakapan ini, apakah Nina mengucapkan permintaan tolong dengan santun juga atau tidak ya anak-anak? Iya, Nina juga mengucapkannya dengan santun sekali. Deli, maukah kamu menolongku? Nah, tidak memaksa ya, tetapi menawarkan. Apakah kamu mau menolongku? Nah, ketika itu langsung disebutkan, tolong bantu aku ya membawa vas bunga ini. Nah, jadi sifatnya sangat santun, tidak memaksa. Ya, kalau memaksa itu tolong bawain dong. Nah, yang seperti itu kurang santun ya, karena seperti memaksa. Oke? Nah, permintaan tolong. Permintaan tolong diucapkan dengan bahasa yang santun. Ungkapan permintaan tolong diucapkan ketika, nah kalau tadi permintaan maaf diucapkan ketika ada beberapa alasan ya. Nah kalau permintaan tolong di sini Ibu Putri menuliskan hanya satu, diucapkan ketika kamu kesulitan melakukan sesuatu. Maka kamu perlu melakukan permintaan tolong. Kamu perlu mengucapkan permintaan tolong ya. Nah, setelah orang lain menolongmu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih. Kira-kira tadi Nina mengucapkan terima kasih tidak ya setelah Deli membantunya? Iya, Nina mengucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa, setelah kamu meminta tolong, harus selalu mengucapkan terima kasih. Pertanyaan Ibu, pernahkah kamu meminta tolong kepada teman, mama, adik, atau siapapun? Mungkin pernah ya.
Nah, bagaimana caramu meminta tolong? Apakah sudah dengan santun atau belum? Nah, jika sudah santun, good. Dipertahankan, diteruskan. Sampai kapanpun harus tetap diterapkan ya. Tapi jika masih belum santun, bisa diperbaiki ya sayang ya. Oke. Nah, di sini ada contoh percakapan. Nina, Tony, sampah-sampah ini sudah aku kumpulkan. Bolehkah aku meminta tolong padamu? Kata Tony. Tentu Nina, apa yang bisa kubantu? Kata Nina. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony, agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Kata Tony. Baik Nina, tunggu sebentar ya. Kata Nina. Terima kasih Tony. Kata Tony, sama-sama Nina. Nah, contoh ungkapan permintaan tolong pada percakapan berikut ditandai dengan dicetak tebal. Oke, perbedaannya tadi Ibu Putri memberikan tanda di ungkapan permintaan maaf dengan digaris bawahi ya. Nah, sekarang di sini ungkapan permintaan tolong Ibu berikan tanda dicetak tebal. Nah, di sini contoh ungkapan permintaan tolongnya yaitu juga berbentuk kalimat. Tolong ambilkan tempat sampah ya, Tony. Nah, cukup sampai di situ saja. Tolongnya itu tolong apa? Mau meminta tolong tentang apa ya? Jadi tidak perlu diberikan alasan. Kalau tadi permintaan maaf, kalian kemungkinan ada dua kalimat. Maafkan aku ya karena apa? Nah, kalau ungkapan permintaan tolong cukup satu kalimatnya saja. Tolong ambilkan tempat sampah ya Tony. Atau tolong ambilkan bola itu ya. Atau apa? Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu kamu menuliskan sampai agar kamu lebih mudah membuangnya nanti. Tidak perlu ya, hanya satu kalimatnya saja. Nah, makna ungkapan permintaan tolong pada percakapan berikut adalah, Ibu Putri mau tanya, makna itu kan arti ya anak-anak. Arti ungkapan permintaan tolong yang diucapkan Nina, artinya apa ya? Nina berkata, tolong ambilkan tempat sampah ya Tony. Nah, kalimat itu memiliki makna atau artinya apa anak-anak? Iya pintar. Nina meminta tolong kepada Tony untuk mengambilkan tempat sampah. Nah, cukup sampai di situ ya. Nina meminta tolong untuk diambilkan tempat sampah. Pintar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih karena anak-anak sudah menyaksikan video ini. Semoga anak-anak sudah paham materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak bertanya langsung pada ibu guru ya. Tugas selanjutnya, silakan anak-anak melihat petunjuk tugas di Google Classroom. Dibaca baik-baik dan dikerjakan ya. Pesan dari Ibu Putri, tetap semangat anak-anak walau belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan selalu terapkan 3M, oke? Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bye!